Sobat Hobi dimanapun Anda berada. Kali ini kita sedang berada di Mall Mangga 2 Square di Bilangan Gunung Sari, Jakarta Utara. Nah, saat ini kita sedang berada di eventnya lomba Tamiya STB Pro yang diselenggarakan di Mall Mangga 2 Square. Nah, lomba ini diikuti oleh berbagai tim yang ada di Indonesia, puluhan tim. Nah, ini diikuti dari berbagai daerah, ada Sulawesi, ada Pontianak, ada Jakarta yang pasti tuan rumah, dan dari berbagai daerah. Nah, ini adalah lomba hari kedua yang memasuki jadwal penyisian ya. Nah, ini kemarin lomba sudah dimulai dari hari Kamis dan hari Sabtu dan hari Minggu, nanti di babak finalnya hari Minggu. Nah, ini untuk lebih jelasnya, untuk lihat keseruan di belakang lomba sudah dimulai, kita saksikan saja di video ini. Sarul, bisa dijelaskan kenapa ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kayaknya kalau ngomong pakai masker agak beribet ya. Kayaknya kurang kedengeran nanti ntar kalau saya ngomong. Ya, untuk sementara saya lepas dulu maskernya biar enak saya ngomongnya. Oke, nah kayak gini kan lebih enak deh, nggak canggung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mini 4WD se-Indonesia. Oke, untuk bagi pecinta Mini 4WD, saya Arul. Perkenalkan ya, nama saya Sahrul. Biasa dipanggil Arul. Saya dari Dolphin, mewakili panitia penyelenggara event 80 juta untuk kejuaraan nasional se-Indonesia. Nah, jadi yang di sini yang datang dari daerah-daerah juga ada, dari Jakarta, Bekasi, terus dari Tangerang juga ada datang. Nah, yang dari luar daerah itu dari Pontianak, terus dari Sulawesi, Makassar sama Kendari. Ada datang mereka. Itu yang dari Pontianak, waduh ramai banget. Yang dari Pontianak ada 2 tim, tapi ada personilnya sekitar berapa ya? Sekitar 20-an kalau nggak salah. Ya? Itu Pontianak. Sama di Kendari atau Sulawesi itu sebenarnya mereka sih satu ini, karena satu pulau ya. Satu pulau, Sulawesi, Kendari sama Makassar kadang gabung. Cuman ini sekarang kayaknya dipisah. Dari Kendari itu timnya tersendiri. Terus yang dari Makassar juga timnya tersendiri. Jadi masing-masing mereka bawa anggota sekitar ya sama lah kurang lebih sama Pontianak. Sekitar 20 itu jadi satu. Cuman 2 tim gitu. Total berapa tim ya yang ikut? Jumlah kira-kira ya kalau sekitaran 35-40 lah, 40 tim, 40-50 iya bisa sampai 50. Jadi Om Sarul sendiri selaku tuan rumah, selaku penyelenggara, Betul. melihat animo seperti ini kira-kira bagaimana nih? Nah, untuk animo sendiri di sini karena kita sekarang masih dilanda yang namanya wabah ya, virus COVID-19. Yang pasti untuk ini sih yang namanya hobi nggak ada penurunan, malah saya lihat kok semakin ramai aja, nggak ada penurunan gitu loh. Saya lihat-lihat, ya malah yang daerah-daerah berani gitu loh datang ke Jakarta mau ikut ajang lomba kompetisi karena mungkin dia lihat hadiahnya kan gede sekitar 80 juta gitu. Dan ini juga kejuaraan nasional Dolphin ngadain kerjasama dengan tempat ya Mangga 2 Square Jakarta Utara. Setiap tahun pasti ngadain itu event kejuaraan nasional
gitu. Nah Om, sebelumnya Om, mungkin agak sedikit aja Om. Optimisme apa sih Om yang dibawa? Padahal kan memang saat ini Indonesia kita ketahui Iya. dilanda ya. Tapi optimisme apa dari Om Sahrul yang membawa bahwa lomba ini harus jalan? Oh ya, yang pasti karena saya juga sebagai pehobi ya, sering ngulak-ulik, juga sering ikut lomba dulunya sering ikut lomba. Nah kesini-sininya jadi panitia kadang gitu kan, dipanggil, diperluin, bro bantuin kita mau bikin event lomba, ya siap gitu kan. Udah gantiin. Nah untuk dari segi positifnya dari saya, karena saya dulu juga sering ikut lomba, ngulik-ngulik apa ya, jadi saya rasa kenapa nggak kayak mereka juga gitu loh. Ya pastilah perasaan, atau saya juga karena kayak gitu, mereka juga kayak gitu dia mau nggak mau. Artinya apakah memang ini dari permintaan para teman-teman juga Om yang hari ini bahwa kayaknya udah lama nih kalau lomba, atau kan kita harus bikin kegiatan nih yang artinya bahwa ingin menghidupkan kembali gitu. Oh iya, yang itu sempat terhenti gitu. betul. Nah itu selain dari emang udah ajang per tahunan kita ya, emang udah ajang tahunan kita, terus kita gimana caranya jangan sampai berhenti yang namanya hobi Tamiya ini gitu loh. Karena di sini hobinya bermanfaat sekali, positif, hobi positif. Nah yang lebih positifnya lagi, bisa bayangin nggak, dari hobi Tamiya bisa jalan-jalan ke Jepang. Mana ada hobi yang jalan-jalan ke Jepang dibayarin, pulang pergi gitu loh. Kita cuman bawa diri sama kalau ada uang buat belanja aja sih. Terus kalau makan di sana dijamin gitu. Saya udah 3 kali ke Jepang. Iya, udah 3 kali Jepang ya, dari Tamiya ini gitu. Nah, mau boleh tahu, balik lagi ke event ini Om ya. Ini event keberapa yang udah diselenggarakan? Waduh, kalau di Dolphin sendiri saya kurang tahu ya. Cuman yang saya pernah ikut jadi panitia di Dolphin udah berapa? Udah sering sih, paling enggak udah yang keempat kalau nggak salah. Iya, yang ajang tahunan. Tahunan. Iya. Nah, ini kan kejuaraannya kejurnas ya. Betul, kejuaraan nasional. Ini misalkan apakah hanya diselenggarakan di Jakarta atau ada kota-kota lain gitu? Sebenarnya sih ada di kota-kota lain. Yang namanya kejurnas kayak ini kan kita kelasnya STB ya, kelasnya STB. Yang di belakang kita ini kelasnya STB, terus ada juga kelasnya STO. Nah, setiap kelas pasti ada event kejuaraan nasional. Nah, kalau yang ke kita ini pasti ada dah yang di daerah-daerah, kayak dulu tuh di mana ya? Di Jogja ada, di daerah selain di Jogja, di daerah Jawa biasanya ada juga sih. Pokoknya yang namanya kejurnas biasanya sih dilihat dari total hadiah. Kalau total hadiahnya sekitar 50 ke atas itu udah dibilang kejurnas. Karena kenapa? Dibilang kejurnas, yang dari daerah-daerah mau datang. Istilahnya gitu. Globalnya kan nasional. Nah, ini kan kalau dilihat sepertinya kayak lomba tadinya kayak nggak ada habisnya gitu ya. Artinya memang dari dulu animonya selalu besar. Betul. Nah, artinya bagaimana sih buat para peserta ataupun buat para pehobi Tamiya yang mungkin belum ketemu lingkaran di sini? Betul. Bisa bergabung ataupun bisa mengikuti event. Oke. Kira-kira langkah-langkahnya seperti apa sih? Om Sahrul bisa kiat-kiatnya nggak? Oke. Jadi saya ini dulu ya, istilahnya apa ya, berargumen saya sendiri dulu ya. Yang namanya laki-laki atau cowok itu pasti nggak ada dari sifat kekanak-kanakannya. Pasti selalu sifat kekanakannya ke bawah-bawah sampai ke tua. Beda sama anak cewek. Anak cewek itu umur 13 atau 14 tahun udah dewasa, udah bisa ngatur. Yang namanya anak cowok itu sampai umur berapapun pasti ada jiwa kekanak-kanakannya. Nah, jadi gimana ya? Kalau saya sih pasti nggak hilang kayak namanya jiwa kekanak-kanakannya. Mainan apa aja pasti.
Ya nggak mustahil, pasti diantara kita yang namanya cowok pasti masih seneng yang namanya video game, ya kan, yang namanya main permainan, apalagi yang anak-anak tahun 90-an, anak-anak tahun 90-an itu pasti masih ingat sama mainan-mainan yang kayak Tamiya, terus Chris Gear gitu ya, kayak Crash Gear, pokoknya yang mainan-mainan tahun 90-an lah. Artinya buat ikut macam ini apakah harus bikin komunitas dulu atau gabung? Enggak mesti mesti komunitas. Kadang mereka ada yang datang sendiri, main sendiri gitu. Perorangan gitu ya? Iya, perorangan individu. Cuman lebih baik kalau di ajang yang lebih gede, istilahnya kayak kejurnas, itu mending pakai tim. Iya. Mesti ada temennya. Biar istilahnya nggak dikeroyok. Nah, ini kan di event akhir tahun 2020 ya? Iya, betul. Nah, ini kira-kira di tahun depan apakah akan ada lagi event? Insya Allah kita akan setiap tahun mengadakan event STB ini ya, STB murni, apalagi ke STB Pro sekarang. Boleh minta atau sedikit ya kan, event ini ada, kalau nggak salah ada 9 juara ya? Ada 9 juara, ya Sampai betul. berapa aja bisa dijelaskan nggak yang ikut event ini? Lalu cara pencarian juaranya seperti apa? Ini kan kita sistemnya dari hari Jumat itu babak pertama masih dengan sistem pencarian kupon untuk babak kedua. Di hari kedua atau hari Sabtunya masih tetap sama, masih dengan pencarian kupon. Terus untuk buat kupon babak kedua ya. Nah, terus yang hari ketiganya hari Minggu itu kemungkinan bisa sampai jam 4 masih dengan pencarian kupon babak kedua. Nah, sesudah itu nanti ntar untuk masuk ke babak kedua kita rehat dulu. Rehat dulu barangkali sekitar 10 menit itu udah mulai penentuan babak kedua, ketiga sampai berakhir gitu. Iya, sampai final. Nanti yang juara ini apakah dari masing-masing Indonesia ya? Iya. Ya, dua atau waktunya aja, time limitnya itu? Jadi nanti ntar kalau untuk ini kan ada 3 track ya. Kalau semua sampai nanti ntar ada pemilihan track, pengundian. Track nanti ada juaranya? Enggak. Jadi dia sampai akhir. Nanti ntar kalau untuk pemilihan juara tracknya diundi. Track A atau track B atau track C atau track 1, 2 atau 3 gitu. Diundinya pada saat di hari Minggu itu? Hari Minggu, betul. Berarti para peserta memang harus datang di hari itu ya? Iya betul, kalau mau menang. Iya kalau sebenarnya sih bisa hoki juga, hoki-hokian walaupun masuknya cuman berapa kupon ya, tapi kalau emang hoki dia bisa juara loh, nggak menutup kemungkinan. Iya. Nah kalau boleh tahu ini per tim ini biasanya bisa habis berapa kupon sih kan? Satu kupon itu 50 res ya? Betul. Kira-kira kalau boleh dijelasin? Waduh, kalau untuk masalah itu kan 50 kupon itu satu paket. Satu paket harganya 280.000 ya kan. Nah, kalau yang saya lihat tadi di situ udah ada yang sampai 30 paket. Udah ada yang lebih dari 50 paket. Iya, kurang kayak gitu lah. Lebih kurangnya untuk pengambilan paket kupon. Berarti memang setiap hari itu pasti race-nya bakal selalu sengit ya karena Betul. aja jadi banyak ya. Betul paket. Nah, tadi boleh dijelasin hadiahnya kira-kira berapa juara 1 sampai 9 tadi? Biasanya kita udah nyebar flyer, di flyernya sudah ada tertera untuk juara 1 sampai kalau untuk ini saya lupa ya untuk untuk penjabaran dari juara-juara 1 sampai 9, terus BTO-nya ada 4 ya kan. Satu track ada BTO 1, BTO 2 gitu. Nah, untuk yang tadi dijelasin sama Om Sarul yang ke Jepang itu bagaimana? Nah, itu kemarin biasanya kita ngadain emang udah ada kita bikin seri. Bikin seri itu anggaplah kita di Dolphin bikin seri ya. Setiap bulan gitu ada satu event pengumpulan poin. Nah, nanti ntar poin paling banyak diadu lagi di akhir tahun berbarengan dengan kejurnas
Jadi nanti ntar siapa yang ke Jepangnya itu, yang poin-poin yang tertinggi diadu terus, pokoknya tinggal 3 orang. Jadi yang diambil nanti ntar 1 orang yang buat jalan-jalan ke Jepang. The best of the best gitu. Berarti akumulasi poin ya sepanjang tahun. Betul. Itu berarti yang best of the best yang pasti ya. Betul, best of the best. Oke. Itu nanti ke Jepang itu atas prakarsa artinya ada kerjasama juga dengan brand atau gimana? Iya, jadi semuanya itu ditanggung sama penyelenggara. Dalam hal ini Dolphin. Betul. Kalau dari sini sih dari Dolphin. Nah, ini kita kembali lagi ke tema ya, artinya bahwa di dunia hobi Tamiya Mini 4WD ini kira-kira prospeknya ke depan akan seperti apa sih, artinya bahwa di event seperti ini aja optimisme atau antusiasme Kalau saya sih, saja masih kelihatan ya. iya, kalau saya sih ngelihatnya optimis banget, optimis banget. Semakin banyak yang mau main sekarang lebih bagus gitu loh. Apalagi sekarang kita kan lebih menumbuhkan buat yang anak lebih bertujuan ke anak-anak yang zaman sekarang kan milenial nih. Apalagi mereka kan udah ketergantungan sama ponsel gitu ya, sama gadget. Nah kalau bisa diimbangin lah, jangan sampai dikalahin sama teknologi. Kalau yang main Tamiya kan ngutak-atik, namanya juga ini ngasah otak. Ya, Iya, betul. Puteran dikit om, kira-kira perlu spare berapa modal gitu untuk ya setidaknya bisa punya yang Kalau standar lah. kalau untuk yang STB-an sih sekitar 500.000. Iya. Untuk ikut lomba kira-kira idealnya berapa perlunya? Kalau ikut lomba sih tergantung sih kalau saya. Kalau menurut saya ya sekitar mesti kuat-kuat ya sekitar Idealnya lah. ya sekitar 4-5 jutaan lah. Soalnya kalau ke Jurnas eventnya gede ya, totalnya apalagi 80 juta. Gitu. Nah, next mungkin ada event apa lagi? Next biasanya untuk sementara sih kita masih jalan STO sama STB gitu. STO kalau STO masih tetap di sini, kalau biasanya kita masih ngadain. Ini levelnya lebih tinggi lagi oleh STO ya? Iya, biasanya lebih tinggi juga. Lebih tinggi lagi ya? Itu sama biaya pendaftarannya, kuponnya atau? Biaya pendaftarannya kurang, soalnya beda sih, kalau beda kelas beda juga itunya. Ya kalau dari saya pribadi, hobi ini hobi yang sangat bermanfaat, hobinya sangat positif, apalagi bisa mengembangkan pemikiran gitu untuk kedepannya. Paling itu aja sih. Kami dari tim Lapangan Jaya Pati mengucapkan selamat atas hobi Edi. Semoga dunia hobi Indonesia semakin kompak, maju terus dunia hobi Indonesia. Selamat atas launchingnya Indo Hobi ID. Keren. Maju terus dunia hobi Indonesia. Selamat atas launchingnya Indo Hobby ID. Maju terus Tamiya Indonesia. Gaspol. Indo Hobby.